Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang 10 pemain keturunan termahal yang dimiliki oleh timnas Irak saat ini. Setidaknya saat ini ternyata timnas Irak memiliki total kurang lebih 35 pemain keturunan. Akan tetapi di video kali ini kita hanya membahas tentang 10 pemain keturunan termahal mereka saja teman-teman. Dan yang pertama pemain tersebut adalah Danilo Al-Said. Danilo Al-Said memiliki darah keturunan Irak dan juga Swedia. Harga pasar daripada Danilo saat ini adalah 26,07 miliar rupiah. Dan saat ini ia berkarir di Liga 1 Norwegia bersama klub bernama Sandefjord teman-teman. Di mana Danilo dikontrak Sandefjord sejak 13 Februari 2023 hingga 3 Desember 2025 mendatang. Di sepanjang Liga 1 Norwegia musim 2023, ia tampil dalam 29 laga dengan torehan 11 gol dan juga 2 assist. Sedangkan bersama timnas senior Irak, ia telah tampil dalam 2 laga internasional, akan tetapi belum memberikan gol bagi timnas Irak sejak pertama kali debut pada 13 Oktober 2023. Sebelum berkarir di Liga Norwegia saat ini, Danilo Al-Said sebelumnya berkarir di Liga Swedia teman-teman. Dan pemain keturunan termahal kedua yang dimiliki oleh timnas Irak adalah Mohanad Jahje teman-teman. Di mana ia merupakan seorang bek kiri berusia 27 tahun dan memiliki darah keturunan Irak Swedia. Saat ini Mohanad membela klub Liga 1 Amerika Serikat yaitu DC United dan baru saja sembuh dari cedera betis teman-teman. Harga pasar dari Mohanad ini adalah 17,38 miliar rupiah dan ia baru tampil dalam 1 laga Liga 1 Amerika Serikat musim ini. Mohanad sendiri baru tampil dalam 4 laga timnas senior Irak dan belum memberikan gol bagi timnas Irak sejak pertama kali debut pada 11 November 2021. Dan ia pernah membela timnas Swedia Junior, yaitu Swedia U17, Swedia U18, U19, dan juga Swedia U20. Sebelum pada akhirnya ia lebih memilih membela tim nasional senior Irak, teman-teman. Sebelum membela timnas senior Irak juga, ia ternyata pernah membela timnas Irak U23, teman-teman. Dan pemain keturunan termahal ketiga yang dimiliki oleh timnas Irak yaitu Ali Al-Hamadi, teman-teman. Di mana striker berusia 22 tahun ini tercatat sebagai pemain milik Ipswich Town saat ini yang bermain di Liga 2 Inggris. Di Liga 2 Inggris musim ini, Ali Al-Hamadi telah tampil dalam 13 laga dengan torehan 4 gol dan juga 1 assist. Sedangkan ia sendiri baru saja gabung dengan Ipswich Town pada tahun ini yaitu sejak 29 Januari 2024 dan kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2028. Harga pasar dari Ali Al-Hamadi adalah 17,38 miliar rupiah dan dia sendiri memiliki darah keturunan Irak dan juga Inggris teman-teman. Bersama tim nasional senior Irak, ia telah tampil dalam 12 laga dengan torehan 3 gol sejak pertama kali debut pada 11 November 2021. Ia juga pernah tampil membela timnas Irak U19 dan juga U23. Walaupun ia memiliki darah keturunan Inggris, pemain ini tidak pernah membela tim nasional Inggris, baik itu di level junior maupun senior, teman-teman. Dan selanjutnya, yang keempat, teman-teman. Ada pemain bernama Zidan Iqbal. Zidan Iqbal ini adalah seorang gelandang tengah berusia 20 tahun yang memiliki darah keturunan Irak dan juga Inggris. Pemain jebolan Manchester United ini saat ini membela klub Liga 1 Belanda yaitu FC Utrecht, teman-teman. Di mana ia dikontrak FC Utrecht sejak 1 Juli 2023 dan diikat kontrak hingga 30 Juli 2027 mendatang. Harga pasar dari Zidan Iqbal sendiri adalah 17,38 miliar rupiah. Zidan Iqbal sendiri telah tampil dalam 10 laga timnas senior Irak dengan torehan 1 gol sejak pertama kali debut pada 27 Januari 2022. Ia sendiri ternyata pernah membela timnas Irak U19 dan juga U23 sebelum pada akhirnya saat ini ia tercatat sebagai salah satu penggawa tim nasional senior Irak. Di Liga 1 Belanda musim ini, Zidan Iqbal telah tampil dalam 12 laga, akan tetapi belum memberikan gol maupun assist bagi FC Utrecht, teman-teman. Dan pemain keturunan termahal kelima yang dimiliki oleh timnas Irak saat ini adalah Montader Madjet, teman-teman. Saat ini Montader ini tercatat bermain di salah satu klub Liga 1 Swedia bernama Hammarby, teman-teman. Ia sendiri di Liga 1 Swedia musim ini belum diturunkan, mengingat Liga Swedia ini baru saja dimulai, yaitu baru memasuki pekan kedua. Dan selama 2 pekan awal Liga Swedia musim ini, Montader Madjet ini masih mengangkatkan bangku cadangan, teman-teman.
Harga pasar sayap kanan berusia 18 tahun yang memiliki darah Irak dan juga Swedia ini adalah 17,38 miliar rupiah, dan ia telah tampil dalam 3 laga internasional timnas Irak sejak pertama kali debut pada 6 Januari 2024. Akan tetapi, Montader ini belum memberikan gol bagi timnas Irak. Sebelum memilih membela timnas senior Irak, Montader ini pernah membela timnas junior Swedia, yaitu timnas Swedia U17, U18, dan juga tim nasional Swedia U19, teman-teman. Ia sendiri dikontrak Hammarby sejak 10 Agustus 2022 hingga 14 Juli 2025 mendatang. Sejauh ini, Montader selalu berkarir di Liga Swedia, teman-teman. Dan pemain keturunan termal ke-7 yang dimiliki oleh timnas Irak yaitu Kevin Jakob, teman-teman. Saat ini Kevin Jakob bermain di Liga 1 Denmark bersama Aarhus GF, di mana ia dikontrak Aarhus GF ini sejak 26 Agustus 2022 hingga 30 Juni 2027 mendatang. Kevin Jakob ini memiliki darah keturunan Irak dan juga Swedia, dan saat ini memiliki harga pasar 15,64 miliar rupiah. Sejauh ini Kevin Jakob pernah tampil dalam 1 laga internasional timnas Irak, yaitu sejak pertama kali ia debut pada 16 Juni 2023. Akan tetapi sejak debutnya itu, Kevin Jakob sejauh ini belum pernah dipanggil kembali untuk memperkuat timnas Irak, teman-teman. Sebelum membela timnas senior Irak, pemain ini pernah membela timnas junior Swedia, yaitu timnas Swedia U16, U18, U19, dan juga U20. Di Liga 1 Denmark musim ini, Kevin Jakob telah tampil dalam 24 laga dengan torehan 3 gol dan juga 3 assist, teman-teman. Dan pemain keturunan termal ke-7 yang dimiliki oleh timnas Irak adalah Amir Al-Amari. Pemain ini dipanggil memperkuat timnas Irak ketika menghadapi Filipina pada akhir Maret 2024 lalu. Ia merupakan seorang gelandang tengah berusia 26 tahun dan memiliki darah keturunan Irak dan juga Swedia. Saat ini, Amir Al-Amari ini membela klub Liga 1 Swedia bernama Halmstad, teman-teman. Di mana di Liga 1 Swedia musim ini, yang baru saja memasuki pekan kedua, Amir Al-Amari telah tampil dalam 2 laga alias selalu diturunkan oleh Halmstad di 2 laga awal Liga Swedia musim ini. Sedangkan bersama timnas Irak, pemain ini telah tampil dalam 28 laga dengan torehan 2 gol sejak pertama kali debut pada 2 September 2021. Sebelum membela timnas senior Irak, Amir Al-Amari ini membela timnas Swedia U18 dan juga U19. Sedangkan timnas Irak yang pernah ia bela adalah timnas Irak U23 dan juga tim nasional senior Irak saat ini, teman-teman. Harga pasar dari Amir Al-Amari ini adalah 13,91 miliar rupiah. Dan pemain keturunan termal ke-8 yang dimiliki oleh timnas Irak adalah Merchas Doski, teman-teman. Di mana Doski saat ini bermain untuk klub Liga 1 Republik Ceko yaitu Slovako, teman-teman. Merchas Doski sendiri memiliki darah keturunan Irak dan juga Jerman dan memiliki harga pasar 8,69 miliar rupiah. Saat ini ia telah tercatat tampil dalam 14 laga internasional timnas Irak dengan torehan 0 gol sejak pertama kali debut pada 23 September 2022. Sebelum membela timnas Irak senior, ia juga pernah membela timnas Irak U23. Merchas Doski dikontrak Slovako sejak 1 Juli 2022 hingga 30 Juni 2025 mendatang. Sebelum berkarir di Liga 1 Republik Ceko, ia pernah mencoba peruntungan di Liga Jerman dan juga Austria. Akan tetapi, karirnya kurang berkembang sehingga pada akhirnya ia memulai karir profesionalnya untuk pertama kalinya di Liga Republik Ceko. Di Liga 1 Republik Ceko musim ini, Merchas Doski ternyata sukses bersaing, di mana ia telah tampil dalam 21 laga dan sukses memberikan 1 assist dan juga 1 gol bagi Slovako, teman-teman. Dan pemain keturunan termal ke-9 yang dimiliki oleh timnas Irak saat ini adalah Frans Putros, teman-teman. Frans Putros ini merupakan bek tengah berusia 30 tahun yang memiliki darah keturunan Irak dan juga Denmark. Saat ini ia tercatat sebagai salah satu punggawa Port FC yang bermain di Liga 1 Thailand dan memiliki harga pasar 7,82 miliar rupiah. Di tim nasional senior Irak, Frans Putros ini telah tampil dalam 19 laga, akan tetapi belum memberikan gol sejak pertama kali debut pada 4 Agustus 2018 lalu. Sebelum membela timnas senior Irak, ia pernah membela timnas Denmark U20 dan juga U21. Kontraknya bersama Port FC dimulai pada 23 Juni 2022 lalu hingga 17 Maret 2025 mendatang. Di Liga 1 Thailand musim ini, Frans Putros telah mencetak 1 gol dan juga 2 assist dari 20 laga, teman-teman.
Sebelum berkarir di Liga 1 Thailand musim ini, Frans Boutros sendiri pernah berkarir di Liga 1 Denmark, tepatnya sejak tahun 2010 hingga tahun 2022. Dan pemain keturunan termahal ke-10 milik timnas Irak adalah Hussein Ali, teman-teman. Di mana Hussein ini saat ini bermain untuk klub Liga 1 Belanda yaitu Heerenveen, teman-teman. Di mana ia dikontrak oleh Heerenveen sejak 19 Juli 2022 dan kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2025 mendatang. Sejauh ini ia telah tampil dalam 10 laga timnas senior Irak sejak pertama kali debut pada 7 September 2023. Akan tetapi sejauh ini ia belum memberikan gol bagi timnas Irak. Sebelum membela timnas Irak, ia pernah membela timnas Swedia U16, U17, U18, dan juga U21. Harga pasar dari Hussein Ali saat ini adalah 7,82 miliar rupiah, teman-teman. Hussein Ali sendiri tercatat sebagai pemain berposisi sebagai bek kanan, dan ia sebelumnya berkarir di Liga Swedia pada tahun 2018 hingga 2022 sebelum pada akhirnya pindah ke Liga 1 Belanda dan hingga saat ini berkarir di Liga 1 Belanda, teman-teman. Oke teman-teman, dan inilah 10 pemain keturunan termahal yang dimiliki oleh timnas Irak saat ini. 5 dari 10 pemain ini ternyata dipanggil pelatih kepala timnas Irak ketika menghadapi Filipina pada akhir Maret 2024 lalu. Dan besar kemungkinan pemain-pemain ini akan dipanggil kembali oleh pelatih kepala timnas Irak untuk menghadapi Indonesia pada bulan Juni 2024 mendatang. Seperti yang sudah kita ketahui bersama teman-teman, Irak nanti akan bertandang ke markas Indonesia pada tanggal 6 Juni 2024 untuk menghadapi babak lanjutan atau laga lanjutan kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 khususnya grup F zona Asia, teman-teman. Dan besar kemungkinan para pemain-pemain ini akan kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Irak, mengingat ke-10 pemain ini adalah pemain-pemain yang memiliki kualitas mumpuni, teman-teman. Jadi bisa kita lihat teman-teman bahwa tim sekelas Irak kenapa bisa bagus ternyata karena mereka banyak diperkuat pemain keturunan. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal bahwa saat ini kurang lebih ada 35 pemain keturunan yang memperkuat timnas Irak, dan kita hanya membahas singkat 10 pemain saja. Dan di luar ke-10 pemain ini ternyata masih banyak pemain-pemain mereka yang berkarir di liga-liga yang lebih baik daripada Liga Asia seperti liga-liga Eropa maupun di Liga Benua Amerika, teman-teman. Oke teman-teman, sekian informasi singkat yang bisa saya berikan di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukai video yang saya berikan, silahkan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya, teman-teman. Terima kasih.